Prahara rumah tangga Virgun dan Inara Rusli membuat netizen, selebriti, dan sejumlah ustadz prihatin. Terlebih jalan mualaf dan hijrah Virgun telah menginspirasi generasi milenial. Syair lagu yang dilantunkan Virgun pun syarat muatan kesetiaan cinta yang kental. Lalu benarkah Virgun sempat konsultasi dengan Ustadz Dery Sulaiman sebelum membuat pengakuan dosa? Apakah Virgun berat hati meninggalkan Tenri Anissa yang kabarnya depresi dan ingin mengakhiri hidupnya jika ditinggalkan olehnya? Setelah Satu Indonesia menghujatnya suami tak setia, bagaimana karir Virgun ke depannya? Apakah pamornya akan redup? Karena masyarakat tak percaya lagi pada syair lagu cinta yang diciptakan dan didendangkannya. Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Sejak bikin geger publik lewat postingan Instastory yang membeberkan perselingkuhan Virgun Tambunan suaminya, sosok Inara, idola Rusli, menjadi sorotan tajam. Keputusannya untuk mengumbar aib rumah tangga ke ranah publik pun mencetak kontroversial. Ustadz Dery Sulaiman yang tengah umroh pun turun tangan untuk meredam gelombang kecaman terhadap tiga sosok yang tengah berkonflik, Inara, Virgun, dan Tenri Anissa, wanita yang diakui Virgun sebagai selingkuhannya. Saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan. Dan saya memohon maaf terutama kepada nama-nama dan pihak-pihak yang ikut terseret dan menjadi tertuduh dalam isu ini. Sebelum aku umroh itu sebetulnya Ina tuh pernah minta tolong untuk jadi mediator. Tolong dimediasiin aku komunikasi dengan Virgun. Cuman karena aku buru-buru berangkat umroh nggak sempat nelfon Virgun. Tahu-taunya udah viral aja gitu. Berarti ini cuma masalah komunikasi aja dan ada orang yang bisa menjadi penyambung antara mereka berdua. Ya karena kita harus tahu ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ini pasti pernah dirasakan oleh semua orang yang berumah tangga. Bukannya mengerem lisan dan tulisannya di media sosial, Inara semakin menguliti keburukan suaminya. Hal itu sangat disayangkan netizen dan Ustadz Dery Sulaiman, mengingat Inara sudah berhijrah. Di Instagramnya, Inara memposting kalimat yang mengesankan Virgun mengidap fetis, semacam kelainan seksual. Lalu benarkah kelainan itu yang membuat Virgun mencari kesenangan dengan wanita lain? Saya mencela dengan benar dan menyelesaikannya dengan benar. Saya malah melarikan diri dan malah mencari kenyamanan di luar. Ini fetish itu adalah termasuk parafilia atau penyimpangan perilaku seksual. Saya sempat ngomong banyak tentang parafilia ini, bisa lihat di YouTube saya. The fetish thing itu, fetish itu adalah seorang individu yang merasa terangsang ketika dia itu dia merasa terangsang dengan bagian tubuh non seksual atau benda-benda non seksual. Misalnya kalau kayak lingerie itu seksual dong, kayak knee pads gitu kan, itu seksi gitu ya, luxurious segala macam. Tapi non seksual tuh kayak misalnya apa? Selimut bayi. Dia bisa terangsang kalau ada selimut bayi, kaos kaki, gitu ya, t-shirt mungkin, I don't know. Cuma masalahnya fetish ini adalah non-coercion, artinya banyak orang yang menderita fetish tapi tidak memaksa. Cuma ketika fetishnya bukan yang parah ya, kalau yang parah itu udah nggak butuh hubungan seksual soalnya Lex. Tapi yang masih tingkat mild, ya misalnya saya pernah dapat pacar yang fetishnya sama ini high heels. Jadi dia merasa terangsang ketika saya pakai high heels. Menurut saya kan itu menguntungkan ya. Ya udahlah, lo beliin gua sepatu hak tinggi, gue tinggal pakai pas lagi mau segama, dadah gitu kan ya. Jadi banyak koleksi sepatu gue. Menurut aku bisa dibilang bukan fetish ya.
aku juga nggak tahu fetishnya Virgon ini seperti apa. Mungkin dia fetish melihat perempuan-perempuan yang berbadan kurus. Terus sekarang istrinya mungkin bodinya sudah tidak seperti sebelum menikah lagi gitu. Jadi kalau dia menuntut istrinya seperti itu sebenarnya nggak ada salahnya sih. Ini bukan fetish, tapi mungkin kayak kita ini kan punya kecondongan atau tipe sendiri gitu. Sebenarnya mungkin Virgon ini kepengen ngeliat istrinya tuh ideal lagi. Nah mungkin tidak dapat istrinya, dia mencari di sosok yang lain, ketemu gitu. Jadi ya mungkin itu sebab musababnya adanya perselingkuhan, bisa jadi kan dia tidak mendapatkan apa yang dia ingin di sosok istrinya, jadi dia mencari di orang lain. Kalau soal fetish kayak gitu setiap orang maksudnya nggak cuma Virgon aja sih kayaknya yang punya fetish ya, itu entah itu fetish yang aneh-aneh segala macam, cuman ya mungkin apesnya gitu Virgon ini ketahuan gitu aja sih. Soalnya kalau soal fetish dari diri manusia, gue rasa itu hal yang wajar buat punya fetish gitu. Tergantung ya fetishnya. Ya kalau dia single wajar dong gitu. Memang kalau udah berisi ya kalau bisa jangan lah gitu. Udah bersyukur aja. Atau juga isinya cantik banget. Gitu loh. Kenapa nyari yang nggak ada, ya udah itu. Karena saat lo udah memutuskan buat menikahi dia, artinya lo udah menerima dia apa adanya dong gitu. Harusnya berpikir kayak gitu Virgon. Gue juga kurang paham ya, dia fetish itu apa sih sebenarnya gitu. Kenapa? Mungkin kalau fetishnya udah mulai menyimpang sih kayaknya itu udah nggak normal sih. Sebagai istri yang ingin berbakti pada suami, Inara bukan tidak pernah mencoba membantu Virgon dalam menyembuhkan kelainan seksual itu. Namun, di balik sikap percaya dirinya di depan publik, Virgon punya masalah psikis yang cukup berat yang menghambat kesembuhannya. Fetish paling aneh adalah dia cukup dengan megang sepatu aja atau kaos kaki atau apa dan tidak melakukan hubungan seks. Nggak akan aneh kok kalau fetish. Oke. Gitu. Tapi kalau sampai yang lain-lain selain yang saya ceritain tadi mungkin bukan fetish ya. Mungkin. Kalau misalnya udah BDSM, udah apa itu udah lain urusannya. Tapi kalau fetish jarang ada kekerasan kayak begitu kok Lex. Oke. Alright. Untuk kelainan seksual aku juga nggak bisa menjawab lebih lanjut ya. Mungkin itu harus ada penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut yang ahlinya dulu. Tapi kalau menurut aku mungkin ini lebih kayak ke keinginan suami tapi yang tidak bisa dituruti oleh seorang istrinya dalam menurunkan berat badan. Ini mungkin salah satu contoh kenapa makanya adanya perselingkuhan. Mungkin ya gitu. Apalagi kalau melihat si selingkuhan ini yang berbadan kurus seperti yang dimauin sama Virgon. Mungkin itu kali ya. Terlepas dari masa lalu kelam dan segala kekurangan Virgon, cukup banyak netizen yang yakin kalau Virgon dan Inara bisa melewati kerikil tajam yang menghadang perjalanan rumah tangga mereka. Mereka ingin melihat Virgon dan Inara seperti dulu saat mereka menebar inspirasi lewat keromantisan mereka di depan kamera. Memang tidak ada pasangan yang sempurna, tapi kalimat romantis dan cara Virgon dalam meninggikan harkat Inara sebagai istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya sukses bikin baper netizen. Tangannya pegang dong. Dari cantiknya paras dan hati, kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Ya, bagi Virgon, Inara adalah wanita yang polos, tulus apa adanya. Hal itulah yang membuat Virgon menerima tantangan Raffi Ahmad untuk melamar Inara di depan jutaan pemirsa pada tahun 2014 silam. Hey baby, I think I wanna marry you. And it's a beautiful night, something got to time to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Jawab Maina. Sekarang Virgon, silakan
bukan buat kamu. Itu dari Tadi dulu dong, lu sampein dulu. Sampein dulu apa maksud lo. Tadi kan udah iringin lagu. Tadi dari lagu. Dengan ini sekali lagi aku buktiin di hadapan semua orang, di hadapan dunia. Koko nonton nih, Kokonya nih. Koko. Sekali lagi aku buktiin di hadapan semua orang, di hadapan Koko kamu, di hadapan dunia kalau aku memang benar-benar serius sama kamu. Berkat Inara, Virgon yang memutuskan menjadi mu'alaf sebelum pernikahan bertekad ingin hidup sesuai syariat Islam. Tapi ada satu masa yang luput dari pantauan Inara dan itu tidak bisa dijelaskan Virgon secara jujur. Entah bagaimana kebahagiaan keluarga kecil dengan kehadiran 3 buah hati itu terkoyak oleh kehadiran Tenri Anissa. Kabarnya Anissa adalah grupis atau fans berat Virgon yang terobsesi menaklukkan hati musisi idolanya. Pesona Tenri Anissa bahkan membuat Virgon sempat mengutarakan niatnya untuk berpoligami kepada Inara. Dan urusan di luar rumah ya sebetulnya kan dosa suami tidak akan ditanya kepada istri. Ya biarin aja, mau doakan aja dapat hidayah. Tapi kalau memang menurut menurut Virgon solusinya adalah berpisah, dan itu pun adalah solusi yang halal dalam Islam dan itu mungkin yang terbaik, itu aja. Aku berjuang dan berusaha dan mengajak semua orang di netizen untuk mendoakan dan menjadi damai. Jangan sampai gagal melewati ujian ini. Ingat, sedih sementara, ujian ini pun sementara. Setelah ini akan ada kenaikan kelas. Ya, setelah ujian akan ada kenaikan kelas, dan ingat satu masalah adalah satu orang guru. Ya. Satu masalah itu sama dengan satu orang guru, dan jangan takut ya, kembalikan semua kepada Allah, selesaikan dengan cara Rasulullah SAW. Tiap orang yang berhijrah itu kalau niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah mereka akan kuat membentengi dari berbagai macam ujian. Nah, yang terjadi adalah hijrah kita ini karena apa? Karena untuk Allah atau karena untuk menutupi segala berbagai macam aib kita. Kalau hanya untuk menutupi aib kita, insya Allah seburuk-buruknya bangkai pasti akan terbuka juga. Karena apa? Karena hati itu tidak bisa dibohongi. Makanya setiap artis, selebritis, ataupun siapapun kita yang berniat berhijrah karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah mereka akan selamat. Mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jika Inara ingin mempertahankan pernikahannya dengan Virgon, adakah syarat yang harus dipenuhi oleh pelantun lagu Diari Depresiku itu? Jika Virgon mengaku tobat namun kembali berbuat maksiat, apakah Inara akan menggugat cerai Virgon? Kalau orang sudah menikah untuk bercerai itu ada banyak hal. Paling penting yang harus kita pahami bareng adalah bahwa kalau orang menikah tuh bukan menikahkan kedua insan saja, tapi menikahkan 2 gerbong keluarga. Keluarga A sama keluarga B dinikahkan yang masing-masing punya nama baik. Kemudian juga nanti kalau udah punya anak, anaknya kan rusak lagi nih, amburadul lagi. Jadi seorang sosok orang tua kadang-kadang mengorbankan apapun yang terjadi pada dirinya demi kepentingan anak. Kalau saya lihat malah naik ya. Karena dalam dunia yang tertentu nggak ada berita buruk tentang artis yang membuat artis itu tersungkur. Contoh, Ariel. Peristiwa Ariel itu kurang buruk apa? Sekarang kita melihat bagaimana dia waktu kasusnya lagi heboh-hebohnya, sampai yang tadinya tidak kenal di luar negeri, bahkan sekelas Lady Gaga pun dan yang lain-lain di internasional, di dunia internasional, artis-artis jadi kenal dia semua. Jadi artinya ya tidak membuat dia jadi jatuh, tidak membuat dia jadi tersungkur, malah dia jadi melejit.